Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Jadi, pada video kali ini saya ingin mempraktekkan yaitu ujian praktek reinforcement learning di Orbit Future Academy. Jadi, sebelumnya perkenalkan nama saya Bisman Nizar Sadi dengan NIM M072021 dari kelas Visioner. Nah, pada video kali ini saya ingin menunjukkan bahwa saya ingin mempraktekkan video dengan judul Implementasi Algoritma Deep Q-Learning pada Minigames Alien Shooter. Nah, untuk lebih jauh pada ujian praktek kali ini, mari kita ke latar belakang terlebih dahulu. Untuk latar belakangnya, Deep Q-Learning, game Alien adalah sebuah game yang melibatkan karakter pemain yang harus bertahan hidup dari serangan alien yang datang dari berbagai arah. Sedangkan Deep Q-Learning adalah sebuah teknik pembelajaran mesin yang digunakan untuk mempelajari bagaimana membuat keputusan yang optimal dalam situasi-situasi yang kompleks seperti bermain game. Dalam konteks game Alien, Deep Q-Learning dapat digunakan untuk mempelajari strategi terbaik untuk bertahan hidup dan mengalahkan alien. Algoritma Deep Q-Learning bekerja dengan memperkirakan nilai optimal untuk setiap langkah yang dapat diambil oleh pemain, dan memilih langkah yang paling menguntungkan berdasarkan estimasi nilai tersebut. Proses ini dilakukan berulang-ulang untuk memperbaiki keputusan yang diambil oleh pemain seiring berjalannya waktu. Nah, di sini yang dimaksud dengan pemain adalah penembak itu sendiri. Nah, untuk berikutnya flow reinforcement learning yang ada pada deep learning pada games Alien ini. Untuk flow-nya, yang pertama di sini ada setup package, terus yang kedua adalah build class Alien Games-nya, yang ketiga ada build neural network, yang keempat ada build action, learning, dan train function, dan yang terakhir adalah perform modelnya. Nah, langsung aja nih. Untuk algoritma deep Q-learning-nya di sini deep Q-learning adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk mempelajari bagaimana membuat keputusan yang optimal dalam situasi-situasi yang kompleks seperti bermain game. Algoritma ini merupakan pengembangan dari Q-learning dan dilakukan dengan menggunakan jaringan saraf tiruan neural network untuk memperkirakan nilai optimal yang dikenal sebagai Q-value. Nah, kurang lebih untuk ilustrasi dari algoritma deep learning seperti ini ya, dari state, action, reward, dan sebagainya. Untuk model deep Q-learning yang saya gunakan adalah menggunakan model jaringan saraf atau neural network. Terdiri dari 3 lapisan, masing-masing 120 unit. Ini ada 3 lapisan dan 0,15 layer dropout untuk mencegah overfitting dengan aktivasi relu lapisan output. Untuk jumlah unit di sini sama dengan jumlah tindakan dengan aktivasi softmax. Nah, untuk elements yang ada pada reinforcement learning di sini untuk state-nya yaitu posisi penembak, posisi alien, kecepatan penembak, kecepatan peluru, dan kecepatan alien itu sendiri. Dan kedua, untuk actionnya, alien dan penembak bergerak ke atas, bawah, kanan, kiri, maupun diagonal. Untuk rewardnya, apabila penembak menembakkan peluru mengenai alien, maka mendapatkan reward positif. Sedangkan apabila alien mengenai penembak, maka rewardnya akan negatif, yang artinya permainan akan berakhir. Begitu juga dengan apabila alien menyentuh bagian belakangnya penembak itu sendiri. Misalkan dari alien dari kanan sampai ke pojok kiri, itu berarti penembaknya mendapatkan reward negatif. Untuk agentnya sendiri, penembak yang dikendalikan oleh model deep Q-learning. Di sini deep Q-learning berperan sebagai input state yang diterima oleh neural network. Untuk hasil modeling pada deep Q-learning yang sudah saya coba yaitu seperti ini. Untuk bullet speed 20, di sini untuk pelurunya itu agak ngeburst ya. Jadi keluarnya langsung banyak seperti itu. Kalau misalkan angkanya lebih kecil. Untuk angka yang lebih besar yaitu bullet speed dengan 90, itu nilainya pelurunya itu semakin cepat untuk mengenai aliennya. Jadi misalkan dengan bullet speed 90 di sini pelurunya langsung ke kanan seperti itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, saya akan mendemonstrasikan pada eh, model yang sudah saya jalankan. Nah, di sini untuk cell speednya sama dengan 90 ya. Untuk 90 di sini akan menjadi seperti ini.
Nah, di sini dapat dilihat ya bahwa kecepatan dari bullet untuk mengenai alien di sini sangat tinggi, makanya dari penembak sendiri akan lebih mengikuti dari gerakan alien tersebut. Dan juga jika alien berhasil tidak mengenai peluru tersebut, maka dia akan bergerak secara diagonal maupun kanan atau kiri atau ke bawah seperti itu. Pokoknya di sini alien dan penembak sama-sama mempelajari dari model depth killering tersebut untuk sama-sama mengerjakan misinya tersendiri seperti itu. Dan kalau misalkan di sini self speednya diubah menjadi 20, maka akan menjadi seperti ini. Nah, untuk model yang bullet speednya 20 ini kalau pelurunya agak ngeburst dan juga si penembak di sini jadi lebih lamban untuk bergerak ke atas maupun ke bawah untuk mengikuti pergerakan dari alien tersebut. Makanya di sini saya kemungkinan lebih lebih apa memilih untuk bullet speed yang 90 seperti itu agar pelurunya cepat mengenai dari sisi aliennya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kesimpulannya. Di sini saya menyimpulkan bahwa algoritma deep learning dapat digunakan untuk mempelajari strategi terbaik dalam game Alien dengan membuat sebuah agent yang bertindak sebagai pemain dalam game tersebut. Agent akan mempelajari strategi terbaik melalui interaksi langsung dengan game dan lingkungan sekitarnya, seperti menghindari serangan alien dan mencari cara untuk mengalahkan penembak. Nah, semakin kecil nilai bulat, maka kecepatan bulat akan melamban. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai bulat besar, maka kecepatan untuk mengenai alien semakin besar. Nah, apabila penembak menembakkan peluru mengenai alien, maka mendapatkan reward positif. Begitu juga sebaliknya, apabila alien mengenai penembak, maka rewardnya akan negatif, yang artinya permainan akan berakhir. Mungkin cukup sekian dari presentasi video kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.